Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Zain Kusuma, Prodi Manajemen dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, produktivitas perekonomian, pengangguran, dan inflasi. Produktivitas suatu perekonomian. Istilah produktivitas mengarah pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pekerja per jam kerjanya. Suatu negara yang meningkatkan produktivitasnya akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Sebuah negara dapat memiliki standar hidup yang tinggi hanya jika negara tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang besar, karena standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas sendiri ditentukan oleh beberapa faktor tertentu. Yang pertama, modal fisik. Modal fisik merupakan faktor produksi yang berupa peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, modal manusia. Modal manusia merupakan faktor penentu berupa kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja yang dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan input dari suatu proses produksi barang dan jasa yang telah tersedia dari alam, seperti tanah, sungai, ataupun sumber mineral. Yang keempat, pengetahuan teknologi. Pengetahuan teknologi merupakan pemahaman masyarakat yang mengenai cara-cara yang terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Terjadinya resesi akan menyebabkan penurunan GDP real, sehingga sedikit barang atau jasa yang diproduksi. Setidaknya, output yang diproduksi membuat input yang digunakan semakin sedikit dan peluang kerja menurun hingga tingkat pengangguran meningkat serta semakin berkurangnya persediaan modal yang tersedia yang dapat digunakan. Dengan kata lain, bila GDP real turun, maka pendapatan real turun, dan bila kondisi ini bertahan lama akan menyebabkan depresi. Pengertian dan pengukuran pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resesi dalam perekonomian. Orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu menganggur dan orang yang tidak termasuk angkatan kerja. Orang yang dianggap menganggur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas yang tidak bekerja, yang siap bekerja dan melakukan usaha spesifik untuk menemukan pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya. Sedangkan orang yang tidak termasuk angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena tidak ingin bekerja atau karena berhenti mencari, semisal para pelajar, pensiun, dan sebagainya. Pengangguran merupakan suatu masalah dalam perekonomian karena pertama, tenaga kerja yang menganggur menimbulkan kerugian produksi dan pendapatan. Yang kedua, hilangnya sebagian modal manusia karena pengangguran yang permanen merusak prospek kerja seseorang sehingga merusak modal manusia. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena jenis pekerjaan memerlukan kenaikan skill atau peningkatan keterampilan kerja. Keterampilan yang lebih tinggi dibutuhkan oleh para pengguna tenaga kerja sulit ditemukan pada keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja. Sehingga pengangguran friksional dalam perekonomian akan terjadi. Pengangguran friksional tidak akan pernah mencapai angka 0. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu bagian dari pengangguran disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian ini membuat sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan. Contohnya, perubahan struktur yang cukup cepat dari struktur ekonomi yang bersifat agraris menuju perekonomian ke arah dominasi sektor industri yang lebih besar akan menyebabkan sejumlah tenaga kerja yang berada di sektor agraris atau pertanian akan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran akibat siklus bisnis atau siklus ekonomi. Pengangguran akibat siklus bisnis atau siklus ekonomi yaitu naiknya pengangguran yang terjadi akibat resesi atau depresi pada suatu perekonomian. Output, kesempatan kerja, dan pengangguran merupakan variabel yang saling berhubungan. Jika perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa, maka akan lebih banyak tenaga kerja yang digunakan di dalam aktivitas produksi, atau yang terjadi jumlah tenaga kerja yang ada harus mampu memproduksi lebih banyak. Jika dihubungkan dengan pernyataan tersebut di atas, yang pertama menggambarkan suatu kenaikan kesempatan kerja, sedangkan kedua menunjukkan kenaikan produktivitas per pekerja. Kenaikan produktivitas merupakan penyebab utama pertumbuhan ekonomi.
Pengertian inflasi. Setiap terjadi kenaikan harga, belum tentu hal tersebut merupakan inflasi. Dalam perekonomian manapun, harga selalu berubah karena menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, sehingga tidak semua merupakan inflasi bila ada kenaikan harga. Inflasi merupakan naiknya tingkat harga-harga secara keseluruhan dan terjadinya kenaikan harga-harga tersebut secara serempak. Sedangkan penurunan tingkat harga-harga secara keseluruhan dan serempak disebut deflasi. Dalam mengukur inflasi dan deflasi, sejumlah besar barang dan jasa dihitung kenaikan atau penurunan harga rata-rata selama beberapa periode tertentu. Kenaikan tingkat harga keseluruhan yang berlangsung terus selama satu periode yang lama disebut inflasi berkepanjangan. Inflasi yang tidak diantisipasi secara teratur maka akan menimbulkan tingkat resiko lebih tinggi berkaitan dengan investasi dalam perekonomian. Risiko yang semakin tinggi berhubungan dengan ketidakpastian yang semakin tinggi pula, sehingga akan menyebabkan investor enggan menanamkan modal dan membuat komitmen jangka panjang, sehingga berakibat menurunnya tingkat investasi secara prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mengecil. Sekian materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.